Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang kami terima sepanjang hari ini hingga malam ini. Engkau memberikan kami sukacita, kesehatan hari yang indah, dan firman-Mu malam ini yang akan berbicara kepada kami untuk menguatkan kami mengikuti Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat ke-16, dan yang menjadi pembimbing ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi saya baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah ajakan dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana jemaat pada dasarnya adalah satu. Biarpun berbagai-bagai talenta, kemampuan dan keberadaan, tetapi dipersatukan dalam satu tubuh, dan Kristus adalah kepala. Sebagaimana satu tubuh, tubuh itu ada berbagai-bagai anggota tubuh. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada telinga, dan ada hidung. Semuanya itu saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya digerakkan oleh seluruh tubuh itu. Kalau tangan sakit, kaki juga ikut merasakan. Kaki tidak bisa bekerja sendiri, tangan tidak bisa bergerak sendiri, tetapi semuanya itulah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh anggota tubuh manusia dan dipersatukan dalam satu tubuh. Karena itu Paulus mencoba membuat suatu pemahaman yang serius. Bagaimana kita bisa bersatu, bisa menjadi merasakan kebersamaan dengan orang-orang lain, baik sebagai sesama jemaat, sesama warga, atau sesama orang-orang di sekitar kita. Dalam renungan kita pada hari ini, Paulus membuat beberapa kata-kata yang sangat indah yang perlu kita harus cermati dan harus kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati dengan orang-orang lain, baik sebagai warga gereja, baik sebagai warga masyarakat, di dalam keluarga, di dalam komunitas di mana kita berada. Secara khusus ayat 2 Paulus katakan, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Rendah hati apa itu? Rendah hati adalah orang yang merasa tidak lebih berharga dari orang lain, atau tidak lebih baik dari orang lain, atau merasa lebih utama dari orang lain. Orang yang rendah hati selalu melihat orang lain sama seperti dirinya, dan bahkan lebih berharga atau lebih utama. Akibatnya dia akan menghormati, dia akan menghargai, dan saling memberikan perasaan pengertian dan
cinta kasih kepada orang-orang yang di sekitar. Rendah hati itu adalah orang yang selalu merasakan, memahami, mengerti bahwa dirinya belum berbuat apa-apa dan selalu ingin berbuat yang terbaik, lebih dan lebih lagi agar lebih baik untuk selanjutnya. Yang kedua adalah lemah lembut. Memiliki sikap lemah lembut adalah tidak kasar atau tidak berbicara seenaknya, sesukanya, tidak mengeluarkan kata-kata sombong, atau katakanlah tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Lemah lembut bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi di situ tersirat keramahan, kesediaan menerima, mendengarkan, dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Kalau katakanlah dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertegur sapa, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau mencoba memojokkan, mencari kesalahan atau mencari kelemahan orang-orang lain. Dia selalu melihat apa yang terbaik dari diri seseorang, dan dia melihat itu sebagai suatu kekuatan untuk saling menghargai dan saling mengerti. Yang ketiga adalah sabar. Bersikap sabar dalam menghadapi situasi adalah lapang dada, tidak terpancing dengan emosi, dia tidak tergoda dengan suasana atau situasi, dia tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Contohnya seperti melakukan sesuatu atau menerima sesuatu, dia tidak pernah melakukannya secara terburu-buru, akibatnya bisa menghasilkan hasil yang tidak benar atau membuat kesimpulan yang dalam suasana emosional, akibatnya keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan-keputusan yang tidak benar. Bersabar adalah sikap mampu menguasai hati, menguasai pikiran. Itulah sebabnya pada zaman ini keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan secara intelektual, tetapi juga ditentukan oleh kecerdasan bagaimana menata emosinya, hatinya, dan bagaimana dia mampu melihat segala sesuatu dengan sabar. Artinya dia dengan pemahaman yang jelas, yang pasti, dengan pikiran yang terang, hati yang tenang, dan itu akan membuat keputusan yang lebih baik. Dan terakhir Paulus berkata, harus mempunyai saling membantu dalam kasih. Itu artinya semua kita merasa bertanggung jawab. Harus memahami bahwa kita adalah sudah dikasihi Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita harus melakukan kasih atau memperlakukan kasih karena kita sudah lebih dahulu dikasihi Allah. Itu artinya kalau kita mengasihi seseorang, itu hanyalah saluran karena kita sudah lebih dulu menerimanya dari Allah. Dan sebagaimana dalam Yohanes, karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya. Artinya anaknya adalah bentuk dari kasihnya. Itu dalam arti bagaimana kita membantu bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas ucapan atau omongan, tetapi perbuatan. Membantu dalam arti bukan untuk menguasai atau memerintah atau menuntut balas jasa atau menuntut pujian dan penghargaan, tetapi bagaimana bersama-sama melakukan yang terbaik, membangun sesuatu kehidupan yang saling mengasihi, dan kehidupan itu sungguh indah dan penuh sukacita. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Karena pada dasarnya sebagaimana kalau kita baca dalam ayat-ayat berikut, kita ini adalah satu tubuh, satu roh, satu jiwa, satu pengharapan, satu firman yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kenapa kita merasa lebih hebat dari orang lain? Kenapa kita merasa lebih unggul? Atau kenapa kita bersikap sombong atau tidak sabar? Kalau kita merasa sama-sama seperti orang lain, kalau kita merasa sakit ketika orang menyakiti kita, kita juga harus mengerti bahwa kalau kita menyakiti orang lain juga,
itu sama seperti menyakiti diri sendiri. Karena itulah rendah hati, lemah lembut, bersabar, dan saling membantu untuk melakukan atau dalam mengasihi. Ini ajakan Paulus yang sangat indah dalam renungan malam ini. Semoga kita diberkati dan dikuatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami bagaimana hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami dalam kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena dengan demikian kami bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan bagaimana kami bisa mengasihi orang lain. Hanya dengan perilaku seperti itu, kasih itu akan mempunyai arti dan mempunyai dampak bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin.